Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Kembali kita di Forum Kalbar TVRI Stasiun Kalimantan Barat. Seperti biasa dalam acara ini 1 jam ke depan kita akan berdialog terkait isu-isu teraktual yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, untuk kali ini kita akan mengangkat tema mengenai memahami peran penegak hukum dalam restoratif justice. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama kita sudah menghadirkan Bapak Dr. Muhammad Irfan Jaya SH MH. Beliau adalah asisten bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Dan juga kita sudah menghadirkan Bapak Budi Darmawan. Beliau adalah perwakilan dari Komisi Yudisial. Nah, langsung saja kita sapa 2 orang narasumber kita. Pertama Pak Dr. Muhammad Irfan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Oke, selamat datang di studio kami Pak. Terima kasih. Kemudian Pak Budi Darmawan ini sudah tidak asing sebenarnya di layar kaca kita Pak ya, selalu memberi pencerahan juga terkait penegakan hukum ini Pak. Oke, selamat datang Pak di studio kami Pak. Selamat datang Mbak Lady. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mbak Lady. Oke. Nah, ini menarik Pak ya, artinya kita di tengah begitu banyak pandangan terkait penegakan hukum di Indonesia Pak ya. Nah, kita ya cukup viral ya, artinya cukup banyak ketika dimunculkan kata restoratif justice baik di kejaksaan maupun di kepolisian Pak ya. Nah, mungkin ini kita juga bagi pemirsa yang belum tahu atau mungkin yang sudah agak lupa, bisa kita segarkan kembali nih Pak, apa yang kita maksud dengan restoratif justice ini Pak, silakan. Iya. Jadi pada dasarnya kalau hukum itu, saya cuma mengingatkan kembali bahwa sebenarnya hukum itu ada 3. Ada yang namanya hukum administratif. Ada yang namanya hukum perdata, dan ada yang namanya hukum pidana. Nah, asas utama hukum pidana itu adalah nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Nah, artinya nullum delictum, tiada suatu delik. Nulla puna, tiada suatu hukuman. Sine previa, kecuali sebelumnya lege, undang-undang, punali mengancam dengan pidana. Sehingga dengan demikian, ketika suatu perbuatan sudah dikategorikan sebagai tindak pidana dan dicantumkan dalam undang-undang, maka tahu atau tidak tahu, suka atau tidak suka, maka hukum pidana itu pasti berlaku. Tetap berlaku begitu Pak ya. Jadi karena hukum pidana itu mengenal asas fiksi. Asas fiksi artinya semua orang dipandang tahu mengenai undang-undang. Nah, kemudian dengan sistem hukum ini dia berlaku retributif. Pokoknya kalau dia menumpahkan darah maka dia juga pasti akan dipidana. Blood for blood. Teeth for teeth. Kalau orang cabut gigi dicabut juga giginya. Nah, artinya hukum pidana itu memang menciptakan suatu penderitaan. Siapa yang melakukan apa dia akan dipidana. Nah, tetapi dalam perjalanannya masyarakat ini kan mengalami suatu perkembangan. Life changing, world always changing. Jadi dunia mengalami perubahan. Ternyata dalam perkembangannya ada yang kita pidana, tapi masyarakat itu menunjukkan respon yang tidak menganggap sebagai hal yang negatif. Misalnya ketika pencurian kakao atau pencurian semangka. Atau pencurian sendal jepit, masyarakat menganggap bahwa ini hukum berlebihan. Sehingga perlu kita untuk mengubah sistem ini, kita membuat hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kemudian yang tadinya retributif, pokoknya siapa yang melakukan apa dibalas, gitu ya. Kemudian kita ubah menjadi restoratif justice. Re artinya kembali. Store itu menyimpan. Jadi restore itu mengembalikan kepada keadaan semula. Jadi justice itu keadilan. Jadi keadilan yang mengembalikan pada kondisi semula. Jadi kalau kondisi penegakan hukum itu ada gangguan atau ketidakseimbangan akibat tindak pidana, maka itu dikembalikan. Nah, jadi kalau restoratif itu ketika seseorang melakukan tindak pidana itu dia sangat, ketika pidananya itu ternyata korbannya, karena ini restoratif ini fokusnya pada korban, ketika korban merasa bahwa
sudahlah saya maafkan saja. Sudah saya maafkan saja, maka siapa lagi, untuk apa lagi? Maka dicari yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau memang masyarakatnya itu memang memaafkan, maka dikembalikan kepada keadaan semula. Jadi restoratif justice itu adalah keadilan yang mengembalikan pada keadaan semula. Jadi restoratif, restore gitu Pak ya. Iya. Ini kalau kita lihat kan cukup baru Pak ya. Nah kalau dari kejaksaan sendiri sejak kapan ini Pak? Artinya diterapkan secara penuh dengan dasarnya apa Pak? Seperti itu. Ya, jadi kalau tadi saya sebutkan bahwa hukum itu berlaku suka tahu tidak tahu, suka atau tidak suka, maka sebenarnya kan orang menganggap bahwa ada sebuah pemeo disebut Hatrehing achter de feiten aan. Hatre itu hukum, achter itu hinken, hing itu pincang, tertati-tati. Achter itu mengejar. The feiten itu perkembangan. Jadi hukum itu selalu terpincang-pincang karena dia lambat, karena dia harus mengikuti undang-undang. Nah, jadi dengan restoratif justice ini kan kita berusaha untuk menangkap rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kita membaca, kita tidak sekedar menerapkan undang-undang. Maka kemudian Bapak Jaksa Agung itu sudah membuat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2021. Nah, jadi berlakunya diundangkan yaitu tanggal 22 Juli 2021. Nah, sejak itulah kita sudah menerapkan restoratif justice. Berarti sejak 2021 Pak ya. Iya. Oke, ini kepada Pak Budi nih Pak. Ini kan kita tahu KY ini juga salah satu rambu-rambu lah ya Pak ya untuk bagaimana penegakan hukum itu berjalan sesuai relnya. Nah kalau menurut Bapak apa urgensinya ini Pak dengan adanya penerapan secara penuh restoratif justice di kejaksaan ini Pak, silakan. Nah memang baik, makasih Bang Deddy, dan kita udah dapat pencerahan yang luar biasa dari Pak Irfan tadi soal restoratif justice ya Pak ya. Pemaparan juga sangat bagus sekali, dan memang sebetulnya kalau dari sisi regulasinya sebetulnya memang tidak ada ranah Komisi Yudisial ke Kejaksaan, tapi ini sebagai sesama penyelenggara negara dan sama-sama di rumpun yudikatif. Kalau kejaksaan ini memang murni ke penegakan hukumnya, artinya ke teknis yudisialnya. Nah, kalau kayak ini memang ini kita luruskan dulu, karena kayak ini lebih ke penegakan etiknya, Bang Deddy. Nah, sebetulnya kalau dari kejaksaan kalau kita amati perkembangan terakhir ini memang kedua institusi yudikatif ini sudah menerapkan dari yang namanya restoratif justice. Mahkamah Agung misalnya pada tahun 2020 juga sudah mengeluarkan tidak hanya SEMA, juga PERMA juga sudah sebagai acuan dari teman-teman hakim untuk melakukan restorasi justice juga. Cuman memang ada takarannya, Bang Deddy, yang memang apabila perkara itu bisa diselesaikan melalui restoratif justice. Nah, salah satunya memang salah satu yang memang bisa diselesaikan itu adalah apabila di dalam KUHP itu ancamannya tidak melebihi dari 3 bulan. Nah, itu. Nah, sebagai lembaga pengawas eksternal dari teman-teman hakim, memang ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena memang jujur kalau kami lihat, terutama ini bukan dari kacamata hukumnya, tapi kalau dari sisi kacamata ekonominya memang sepertinya terlalu membebani negara gitu kan. Mulai dari proses penyidikannya, penuntutannya, misalnya sampai ke putusan akhirnya di pengadilan. Nah ini kan tentu sangat membebani negara apabila misalnya perkara-perkara seperti ini harus selesai sampai apalagi sampai muara ke penjara misalnya, karena kerugian pertama itu misalnya karena proses
hukum ini itu bukan gratis Bang Nedi. Karena mulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai putusan itu memakan biaya semua. Belum lagi nanti setelah terbukti misalnya si terpidana itu bersalah terus harus menjalani hukuman, nanti lagi-lagi ya yang membiayai hidupnya juga negara. Nah, ini yang dari kacamata itu kalau menurut kami ini sangat urgen sekali diterapkan. Nah, seperti yang Pak Irfan tadi sampaikan ini sangat betul ya. Ini memang harus kita restore lagi karena memang banyak terkadang ada hal-hal yang muncul di masyarakat, hal-hal yang memang tidak terlalu besar gitu kan. Ini biasanya dampaknya ngeri juga misalnya. Ada misalnya orang yang curi sendal misalnya, padahal itu kan pencurian ringan misalnya di masjid. Lalu ditangkap sama massa kemudian dihakimi. Nah, ini yang harus kita berikan edukasi. Nah, betul apa yang disampaikan tadi Pak Irfan. Memang harus kembali lagi ke titik nol lagi kita ini soal proses hukumnya gitu kan. Nah, bagi Komisi Yudisial ini sangat membantu kami, terutama dari teman-teman kami. Bayangkan kalau kita di sini ada ini karena kita di sini pengadilan tapi tidak hanya di Kalimantan Barat ya. Rata-rata umumnya Indonesia kita masih mengalami krisis tenaga hakim. Kenapa? Di pengadilan negeri misalnya kita baru ada 30 lebih hakim karir, sementara perharinya mereka harus menyidang perkara itu antara 40 sampai 60 perkara misalnya. Per hari itu. Per hari. Nah, ini kan sangat tentu dari sisi kinerja sangat terbebani gitu kan. Udah tidak ideal misalnya. Makanya akhirnya keluarlah putusan-putusan yang memang terkadang itu banyak laporan ke kita yang memang setelah kita susuri ternyata perkara tidak terlalu dampak yang meluas gitu kan. Seharusnya bisa melalui restoratif ini. Ya, nah ini sangat saya pikir ini bagi kami terutama dari Komisi Yudisial sendiri ini sangat penting diterapkan. Nah itu. Oke, baik. Nah, ini kembali kepada Bapak ini Pak. Tadi disampaikan juga Pak Budi dan juga Bapak sampaikan bahwa memang salah satu asas hukum itu kan harus tegas seperti Bapak sampaikan tadi ya. Nah, tetapi di sisi lain juga harus ada keadilan gitu kan. Nah, ini kan dua hal yang mungkin agak sulit digabungkan Pak ya. Di satu sisi tadi kita harus menegakkan hukum. Nah, di satu sisi juga ada mungkin pihak lain yang menganggap ketika ditegakkan malah itu tidak adil gitu Pak ya. Nah, termasuk disampaikan Pak Budi tadi juga akhirnya juga akan malah negara yang rugi. Nah, sampai pernah di satu KPK itu kan salah satu komisioner KPK mengusulkan karena memang penegakan hukumnya cukup mahal, jadi kalau korupsinya di bawah misalnya malah merugikan begitu, bagaimana kalau restoratif justice saja seperti itu. Nah, kalau di kejaksaan sendiri bagaimana Pak menjaga keimbangan ini agar artinya hukum itu tetap berjalan, artinya keadilan tetap ada, tetapi juga menjaga keseimbangan itu Pak? Silakan. Iya. Sebelum saya jawab, kalau dari soal ketegasan, yang namanya penegak hukum, karena hukum ini kan harus ditegakkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu law enforcers. Jadi bukan penerap hukum, tapi penegak. Karena hukum itu tidak akan pernah tegak kalau tidak ada penegaknya. Nah, jadi seperti bendera misalnya. Kalau dia tidak ada yang tegakkan begini, maka dia tidak akan pernah tegak. Nah, oleh karena itu butuh penegak hukum. Nah, jaksa itu punya prinsip fiat justitia coram rei. Sekalipun langit akan runtuh, penjahat terakhir itu tetap harus disidangkan. Itu prinsipnya jaksa. Jadi sampai kemanapun pasti akan dikejar. Nah, tapi kita tahu bahwa hukum ini punya 3 tujuan. Yang pertama, tujuan hukum itu kepastian hukum. Artinya ketika orang melakukan suatu perbuatan, maka dia tahu konsekuensinya itu pasti dihukum. Nah, kemudian keadilan, adil bagi semua pihak. Nah, meskipun kata adil itu mungkin masih sifatnya ada perasaan subjektif. Adil bagi si A belum tentu adil bagi si B. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang melatar belakangi adanya restoratif justice. Namanya the great benefit for all. Jadi keadilan itu harus membawa kemanfaatan, the greatest happiness for the greatest number. Jadi
keadilan itu harus membawa manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Iya. Nah, jadi ketika kita bicara tadi retributif, ini hanya kepastian hukum saja di situ. Iya. Tapi apakah itu dia bermanfaat? Nah, maka melihat dari kemanfaatan hukum, maka dia perlu sekali untuk bagaimana kita pulihkan, ada keseimbangan. Nah, ini sedikit menyinggung dari apa yang sudah disampaikan Pak Budi. Jadi kalau kita lihat di restoratif justice di Mahkamah Agung, itu menyangkut hanya pidana yang 3 bulan. Sekarang pertanyaannya, pidana apa yang 3 bulan? Kan cuma pelanggaran. Nah, tidak ada tindak pidana yang ancamannya cuma 3 bulan. Nah, sehingga untuk lebih agresif dalam arti agresif untuk kemanfaatan masyarakat ini, maka diterapkan terhadap tindak pidana yang ancamannya itu sampai dengan 5 tahun. Nah, jadi dia aturan-aturannya sampai tindak pidana yang 5 tahun, dan jangan lupa syarat utamanya harus ada perdamaian dari pihak korban dan pihak ini. Jadi harus ada perdamaian untuk memulihkan keadaan. Ini jadi semakin penasaran kita ini Pak. Kira-kira kasus apa saja yang bisa masuk ke sini Pak. Tetapi setelah iklan berikut ini Pak. Baik, pemirsa, kami akan kembali setelah iklan berikut ini.